Halo anak-anak muda, hari ini saya coba sharing ganteng itu seperti apa sih sebenarnya. Kemarin saya ngebahas tentang cantik adalah perempuan. Kenapa cantik adalah perempuan? Sebab kata cantik hanya ditujukan kepada perempuan. Itu clear. Kata cantik tidak pernah ditujukan kepada laki-laki. So para perempuan, kamu cantik. Alasannya apa? Karena kamu perempuan. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang ganteng itu seperti apa. Alkitab bilang bahwa kita ini segambar, serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan mulia, maka gambarannya juga mulia. Artinya semua kita ini mulia karena kita ini gambaran dan rupanya Tuhan. So, para lelaki, kalau cantik adalah perempuan, maka ganteng adalah laki-laki. Sebab kata ganteng hanya ditujukan kepada laki-laki, bukan perempuan. Nah, itu clear ya. Nah, sekarang saya coba ngebahas poin yang lain selain daripada yang tadi. Sekarang saya ngebahas poin yang lain adalah laki-laki yang ganteng, yang cakep itu seperti apa? Yang pertama, itu cara pandang dan respon yang benar. Kalau ada masalah, ada tekanan, maka laki-laki yang cakep, laki-laki yang ganteng, itu responnya benar. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menghukum orang lain, atau bahkan tidak mencaci orang lain. Tapi justru ketika ada masalah, laki-laki yang ganteng itu membawa kesejukan, membawa jawaban, membawa damai sejahtera. Nah, orang demikian akan mempermuliakan nama Tuhan, akan membanggakan keluarganya, bahkan akan membanggakan pasangannya. So, laki-laki yang ganteng adalah punya cara pandang dan respon yang benar terhadap kehidupan. Tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, sebab mindsetnya sudah tersetting dengan benar. Dan laki-laki yang ganteng itu jadi jawaban dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, jadi jawaban karena hidupnya adalah jawaban. Yang berikutnya, laki-laki yang ganteng adalah berani mengambil tanggung jawab. Jadi kalau hubungan berpacaran, laki-laki tidak tahu kemana dia mau bawa itu hubungan, mutar-mutar 5 tahun, 10 tahun, maka sebenarnya laki-laki demikian, laki-laki yang tidak berani mengambil tanggung jawab. Nunggu kaya dulu, nunggu gaji segini dulu, nunggu pekerjaan segini dulu. Orang-orang begini tidak akan bisa dibawa ke masa depan. Sebab laki-laki yang keren, dia berani ngambil tanggung jawab. Sama-sama dari nol, gak apa-apa. Ambil tanggung jawab. Bukankah itu yang Daud lakukan? Papanya percayakan 2-3 ekor kambing domba, tapi dia bertanggung jawab. Waktu dia bertanggung jawab di hal yang kecil, maka Tuhan percayakan hal yang besar. Dia pelihara kambing domba dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh. Tuhan percayakan satu bangsa untuk dia. Jadi di balik satu tanggung jawab ada berkat Tuhan. Di balik satu tanggung jawab ada kepercayaan. Jadi laki-laki yang berani bertanggung jawab, maka laki-laki itu akan terima kepercayaan. Maka laki-laki itu akan terima berkat. So, laki-laki yang cakep, yang ganteng, yang berikutnya adalah laki-laki yang berani bertanggung jawab, berani ngambil beban. Jadi kalau ditanya kapan mau menikah, langsung dia tentukan hari, bulan, dan tahun berapa. Itu berani ambil tanggung jawab. Itu laki-laki yang keren. Nah, berikutnya, laki-laki yang ganteng bukan sekedar dari muka, ini cuman tambahan. Bukan dari sekedar penampilan atau duitnya, bukan. Laki-laki yang ganteng, laki-laki yang keren adalah laki-laki yang setia. Saya ulang, setia.
Setia itu harga mati, tidak bisa dinego. Jadi kalau ada laki-laki tukang selingkuh, tukang lirik sana lirik sini, dekatin orang padahal dia sudah punya pacar, nah udah punya pasangan. Nah laki-laki begini, ini laki-laki yang parah. Bagi saya tidak ada kecakapan dalam orang begini. Jadi laki-laki yang keren, yang cakap adalah laki-laki yang setia. Saya selalu bilang rahasia untuk setia adalah rasa cukup. Kalau kita cukup maka kita akan jadi setia. Memang di luar sana banyak yang lebih cantik, ya para lelaki ya. Banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih berpendidikan. Tapi begitu kamu bilang pasanganku ini apa adanya dirinya, cukup bagiku. Nah, ketika punya statement itu, maka laki-laki itu jadi keren. Laki-laki itu jadi ganteng. Karena apa? Cukup bagi dia pasangannya. Mau yang lewat bidadari, mau yang lewat itu anak raja, mau yang lewat itu anak presiden, bagi dia cukup pasangannya untuknya. Itu keren banget tuh. Jadi laki-laki yang ganteng, yang keren berikutnya adalah laki-laki yang setia. Nah kemudian laki-laki yang keren, laki-laki yang ganteng ini sangat penting adalah laki-laki yang punya tujuan. Jadi para perempuan, tanya pasanganmu, tanya pacarmu, mau dibawa kemana hubungan kalian, mau dibawa kemana rumah tangga kalian. Laki-laki yang keren, dia tahu dia mau bawa kemana itu hubungannya, dia bawa ke masa depan. Jadi coba tanya, kalau ditanya mau dibawa kemana, dia bingung, dia nggak tahu, dia sekedar ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Nah, laki-laki begini parah banget. Laki-laki begini jangan bawa ke masa depan, bahaya. Nanti kamu nggak tahu kemana ujungnya, sebab dia nggak punya tujuan. Jadi laki-laki yang keren adalah laki-laki yang punya tujuan. Laki-laki yang berkata kepada pasangannya, ikut aku akan bawa engkau ke masa depan. Itu laki-laki yang keren. Dan saya berdoa pasanganmu, Anda laki-laki, Anda punya tujuan dalam hidup ini, Anda punya tujuan dalam hubunganmu, dan Anda punya tujuan dalam berkeluarga. Dan ini yang paling penting dari semuanya itu, dari semua yang saya sebutkan tadi, ini yang paling penting, yang paling inti. Laki-laki yang keren adalah laki-laki yang takut akan Tuhan, laki-laki yang mengasihi Tuhan, laki-laki yang mengutamakan Tuhan. Jadi kalau laki-laki suka bergereja, ya, suka baca Alkitab, suka memuji Tuhan, suka ngajak pasangan berdoa bareng sama-sama, suka nyembah Tuhan, maka laki-laki yang begini dipastikan dia akan jaga kekudusan, dia akan menghormati kamu, dia akan sayang ke kamu. Karena begini, kalau dia sayang sama Tuhan, maka dia juga pasti sayang sama kamu. Jadi laki-laki yang keren banget, ganteng banget, yang paling penting adalah dia takut Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Kesukaannya adalah beribadah. Kesukaannya adalah bersekutu. Nah, laki-laki begini. Ini nih, 2 jempol nih, laki-laki yang takut Tuhan. Nah, yang kita perlu lihat adalah bukan sekedar dia bergereja, bukan dia sekedar baca Alkitab, tapi yang paling kita lihat adalah bagaimana hidupnya, ya. Dan saya berdoa Anda jadi laki-laki yang bukan saja sekedar rajin ke gereja, tapi Anda rajin mengasihi orang lain. Bukan saja rajin memberi, tapi Anda juga memberi pertolongan kepada orang lain. Jadi seimbang dia antara Tuhan dengan sesama, itu seimbang, ya. Jadi laki-laki yang paling oke, paling mantap adalah laki-laki yang takut Tuhan. So, saya berdoa ada banyak laki-laki yang takut Tuhan yang menonton ini. Saya boleh ngomong, kamu itu ganteng banget, kamu itu keren banget. Karena apa? Karena kamu mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kalau laki-laki mengasihi Tuhan,
maka akan terpancar di perbuatannya. Dia jadi lemah lembut. Bagi saya, lemah lembut juga bagian dari kegantengan atau kerennya laki-laki. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, beda. Lemah lembut itu gini, kita jadi damai sejahtera dekat dia, kita nyaman dekat dia, karena apa? Orangnya lemah lembut. Dan ini sangat penting jadi pondasi dalam membangun satu hubungan, dalam membangun satu rumah tangga. Ada kelemah lembutan di situ. Bayangin pasangannya keras, yang satu juga keras, benturan tiap hari. Tapi kalau sama-sama lembut, laki-lakinya lembut. Bagi saya, laki-laki juga yang keren itu yang mau mendengar, ya. Dia mendengarkan apa yang orang ucapkan. Dia mendengarkan apa yang pasangannya ucapkan. Bukan cuma mendengar. Karena begini, perempuan tidak bisa hanya sekedar kita kasih duit, kita kasih makan atau kasih rumah. Bukan sekedar itu. Ada yang lebih penting daripada sekedar itu. Perempuan juga mau didengar. Dan didengar itu bukan sekedar kita taruh telinga, bukan. Mendengar sampai kita melakukan apa yang perempuan bicarakan. Yang artinya yang dia sampaikan adalah kebenaran. Nah, itu juga keren banget tuh, lemah lembut dan mau mendengar. Jujur ya, kalau ada laki-laki yang suka mendengar pasangannya, itu keren banget. Keren banget. Saya percaya Alkitab bilang, di mana ada damai sejahtera, di mana ada kedamaian di situ, di mana ada sukacita di situ, di mana ada keteduhan di situ, maka firman Tuhan bilang, Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya mengalir di situ. So, laki-laki yang keren adalah laki-laki yang lemah lembut. Laki-laki yang begini Tuhan suka berkatin. Ya, Tuhan itu suka lakukan hal-hal yang ajaib. Karena apa? Ada kelemah lembutan. So, jadilah laki-laki yang lemah lembut, sehingga ada damai sejahtera di dalam menjalin satu hubungan. So, tidak terlalu banyak tentang hal yang coba saya mau sampaikan. So, laki-laki yang ganteng adalah pria. Saya ulang, karena kata ganteng cuma ditujukan kepada pria, bukan perempuan. Yang kedua, laki-laki ganteng adalah laki-laki yang punya tujuan. Dia punya tujuan, dia mau kemana, hubungan itu mau dibawa kemana, rumah tangga itu mau dibawa kemana, dia punya tujuan. Terus kemudian yang ketiga, dia bertanggung jawab. Ya, mau dalam hal kecil, mau sama-sama dari nol, pokoknya dia bertanggung jawab. Nah, laki-laki yang bertanggung jawab adalah laki-laki yang ganteng. Dan yang empat ini yang paling penting, laki-laki yang mengasihi Tuhan. Laki-laki yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, yang mencintai persekutuan, yang mencintai sesama. Nah, kalau laki-laki mencintai Tuhan, maka perempuan otomatis dia akan mencintai engkau. Dan tambahannya dua tadi, laki-laki yang ganteng ini cuma tambahan. Laki-laki yang ganteng adalah laki-laki yang mau mendengar. Dia mendengar. Jadi kalau kamu punya pasangan, ya, kamu punya pacar atau punya suami atau istri, kalau dia mau mendengar, dia dengar kamu ngomong, terus kalian obrolkan, kalian ambil keputusan, sama-sama ambil keputusan, itu keren banget tuh laki-laki begitu. Langka banget. Dan tambahan yang kedua adalah lemah lembut, ya. Jadi muka yang tegang atau apapun tidak jadi ukuran. Saya selalu bilang, orang kalau lemah lembut sekalipun muka Rambo, hatinya Hello Kitty, ya. Ada kan orang mukanya kayaknya serem gitu, tapi karena hatinya lembut, ya kayak Hello Kitty gitu loh, kayak Cherry Bell orang bilang gitu. Nah, bagi saya orang yang lemah lembut adalah laki-laki yang ganteng. So, saya berdoa para lelaki, tunjukkanlah bahwa kami itu keren. Bukan sekedar dari penampilan, bukan dari sekedar uangmu atau pekerjaanmu,
tapi yang saya sebutkan beberapa hal yang tadi. Dan saya percaya kalau kita hidup di situ para lelaki, maka hidup kita diberkati, kita jadi membawa berkat. Kemudian hidup kita penuh damai, kita membawa damai. Hidup kita penuh sukacita, kita membawa sukacita. Dan akhirnya lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya yang nonton ini adalah laki-laki yang ganteng. Yang nonton ini adalah perempuan yang cantik. Itu clear itu. So ini yang boleh saya bagikan. Doa saya, tetaplah jadi keren, tetaplah jadi ganteng, bukan dari penampilan, tapi dari perbuatan, dari aktivitas dan tujuan hidup. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.